selama ini mengikuti kajiannya Dr. Raisa lewat Instagram, YouTube, dan sebagainya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini dari Sekolah Alam Bogor bisa langsung menyampaikan curhatan kepada Dr. Raisa Dahlan. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Begini menyambung tadi dari Mbak Nida bahwa kan berarti harus berbicara langsung dengan suami, karena kalau laki-laki kan tadi kata dokter kan nggak bisa kita yang menasehati ya dokter. Tapi bagaimana caranya kita mengobrol agar pendidikan di masa lalu pada saat beliau masih kecil mungkin keras dan sebagainya itu tidak terulang kepada anaknya sekarang gitu dokter. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi sehingga suami mengerti bahwa pendidikan pada saat itu berbeda, menurut dokter kan berbeda pada saat anak kita zaman milenial sekarang gitu dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Mbak Dewi mewakili banyak pertanyaan di chat ini. Bagaimana memutus mata rantai toxic parent ini? Jadi gini, ya ini prinsip dulu kita pelajari ya. Suami, laki-laki yang menjadi suami itu paling nggak suka kita menyerang, ya, menyerang pribadinya, menyerang apa yang dia lakukan, menyerang itu. Tapi dia senang kalau kita cerita, ya tadi misalnya gini ya, tadi aku belajar konsep toxic parent ya. Ternyata kayaknya aku, jangan bilang kita atau dia, kayaknya ayah mah, jangan gitu. Itu namanya kesantunan, adab kita cerita. Walaupun kita nanti tentu salah satunya ada yang diharapkan kena juga pada dia ya. Nah, tapi tidak tersinggung. Kita harapnya gitu kan, bukan tersinggung tapi maunya tersentuh kan. Nah, cerita, tadi toxic parent tuh kayaknya aku ada, saya. Kayaknya ada tuh aku tuh tadi tuh ya, yang terlalu kontrol. Wah, astagfirullahaladzim ya. Sekarang memang ada ya konsep toxic parents, dan ternyata salah satu faktornya itu ada pada saat memori masa kecil, ya kita tahulah orang tua zaman dulu, gitu aja. Jangan juga kita bilang ya, ayah dari ciri-ciri toxic parents, ayah tuh dari 10 ciri-ciri toxic parents, ayah ada 7, nggak mau, laki-laki itu nggak mau. Atau kita bilang, kamu harusnya sama anak begini, nggak mau. Nggak mau, ini harus tahu para istri ini. Bukan karena laki-laki egois, bukan. Laki-laki bawah sadarnya yang menjadi suami ingin menjadi pelindung. Tapi kalau menjadi pelindung kita udah protes duluan, ya. Kemudian yang jadi pelindung kita udah ya pertanyakan dia punya kredibilitas, itu langsung ciut. Dan otak pelindungnya laki-laki itu bisa mengkerut. Itu ada namanya hipotalamus, itu bahaya sekali. Ya. Bu Isa memang, Ibu kenapa bisa ngomong kayak gini? Bu Isa di awal tuh keliru juga, di awal keliru. Karena pikir menganggap, oh ini zaman keterbukaan, istri boleh ngomong apa adanya sama suami. Tapi ternyata enggak gitu. Riset membuktikan tetap laki-laki yang menjadi suami, enggak begitu cara penyampaian kita. Ya. Tapi kalau kita membahas sebuah objek yang bukan dia, ya itu seneng dia. Seneng. Ya. Masa kita nggak boleh sih bilang kok saya sedih, saya kesel sama ayah. Boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Itu ngomong tuh nggak boleh lebih 15 menit. Ya, itu pun harus janjian. Minta waktu bicara, berapa lama, 15 menit, tentang perasaan aku. Nah itu boleh kita bilang, ayah, ya aku rasanya kok masih sedih ya, kalau ayah teriaknya terlalu kenceng, itu masih boleh begitu. Tapi nggak boleh lama-lama ngomongin soal itu. Ya, apalagi tadi ngomongin toxic parents, dan kita ajarin dia, nggak mau. Laki-laki jadi suami nggak suka istrinya keminter. Maka setelah ngerti ini, setelah ada risetnya, Bu Isa rubah strategi Bu Isa menjadi istri ini untuk kalau mau ada apa-apa sharing dengan Ayah Toto tanpa menyinggung dia punya ya kepribadiannya. Itu berhasil. Dan Ayah Toto alhamdulillah, anak-anak jadi sayang banget sama ayahnya sekarang. Dulu keras banget. Gitu. Itu penting ya, adab ini terhadap suami. Dan satu lagi, pantang tegur atau intervensi, nasihat misalnya bapaknya lagi nasihatin anaknya, kita bilang enggak gitu ayah, di depan anak, itu harus dijauhi cara-cara itu, atau ganti strategi, kita iyain aja ya. Senyum-senyum aja kita.
Nanti paling kita ingatkan di kamar, ayah maaf, 3 menit aku ngomong ya, ayah tadi kok aku kayaknya ciut gitu ya waktu ayah ngomong gini sama anak-anak, ciut, aku, bukan dia, aku. Sehingga nanti suami ngerti, oh istri saya gak kuat dengerin kalau saya marahin di depan dia. Makanya ayah Toto sekarang, suami Bu Isa, ini buat ilustrasi cerita ya, dia kalau mau nasihati anak dan agak-agak tegas, dia nggak mau lagi di depan saya, karena dia menjaga perasaan saya. Gitu. Ya, dan anak-anak pun senang kalau misalnya dia ditegur hanya sendiri-sendiri saja. Nah, itulah perpaduan antara teknik-teknik parenting ini yang nanti akan kita gabung-gabungkan menjadi satu kemahiran kita menjadi istri ini gitu. Ya, jadi sekali lagi laki-laki yang menjadi suami dia tetap sebagai hero, tetap sebagai pahlawan, tetap sebagai pelindung ya, jangan bikin dia tersinggung. Oke? Pelindung yang dilarang dibuat tersinggung. Masya Allah. Qawwamuna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin. Pemimpin para wanita, pelindung, pemimpin, guru, adabnya harus. Suami-suami ini ya Mbak Cici, suami-suami itu senang juga kalau misalnya kita cerita tentang yang orang lain. Iya ya. Bapak suaminya itu tuh, kok dia begini perangainya? Oh dia senang tuh. Ah yang benar, masa. Masukinnya lewat gitu, pelajarannya lewat gitu. Strateginya gitu ya Bu Isa ya. Jadi bercerita tentang orang lain padahal nyindir dia gitu ya. Atau tentang kasus lain gitu. Walaupun nanti ada hikmah yang dia dapat sendiri. Iya. Jangan langsung straight ke dia ya. Jangan langsung berarti Bu Isa ya. Tapi alhamdulillah Bu Isa tatanan otak. Iya. Alhamdulillah suami saya kemarin saya paksa Bu Isa ikut kelas Bu Isa yang koleris melankolis. Ternyata dia melankolis, korelis. Bagus itu. Aduh ya Allah. Hasratnya sempurna dan pandai mengatur itu sukses, itu bisa sukses. Akhirnya alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah dia udah nggak terlalu gimana gitu, udah berubah banyak. Alhamdulillah, senang banget. Ya, alhamdulillah ya. Baik, gitu ya Mbak Dewi. Intinya mah adab harus terus dijaga setiap. Islam itu ngajarin mengutamakan adab Islam itu. Ya. Adab dulu yang diutamakan, barulah nanti dalil-dalil masuk. Iya betul. Iya. Ya lanjut, bisa boleh ya lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, beliau baik raise hand juga di chat juga, sepertinya memang kasusnya berat. Saya panggil Mbak Heti dari Garut ya. Mbak Heti boleh kalau nggak kuat boleh ditutup aja kameranya, tapi boleh di open mic panitia ya. Mbak Heti. Mbak Heti dari Garut.